Hai Sobat Pora, Regina di sini. Welcome to Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tema tentang jasa pelatihan dan masa depannya. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber kita, seorang yang bertalenta nih, memiliki bakat di bidang olahraga, dan beliau ini juga merupakan salah satu pelatih yang ada di Sumatera Selatan. Langsung aja, ini dia Kak Agung Gilang. Halo Kak. Halo Kak Regina. Halo, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah luar Kabar. biasa. Masya Allah. Oke, jadi Kak Agung Gilang ini nih merupakan Magister Pendidikan Olahraga Unsri di tahun 2019. Iya Benar? betul Kak. Terus Kak Agung Gilang ini Indonesia Fitness Ambassador 14, Iya. Ampera Running Club, Uh-uh. Running Coach IAAF Level 1 Certified at World Athletic. Iya, alhamdulillah Kak. Dan Kak Agung ini owner Ampera App, bener nggak? Iya, Ampera underscore AMPT. Oh, AMPT, jasa pelatihan untuk yang mau jadi atlet, Iya, TNI, betul. Polri, Kedinasan. atau kedinasan Iya, betul, gitu. sekolah kedinasan, Wow, Kak. menarik sekali. Nah, tentunya nih Kak, sebelum Kakak memulai jadi Kak Agung yang sekarang ini, Regina manggilnya apa nih? Kak Agung atau Kak Gilang? Kak Agung aja. Kak Agung ya. Jadi, nah gimana sih Kak perjalanan karir Kakak bisa sampai di titik yang Kakak sekarang nih, yang udah jadi pelatih lah untuk kedinasan? Gimana nih Kak? Dulu awalnya benar-benar gak nyangka ya bakal di posisi yang seperti ini. Padahal dulu SMA itu gak terlalu dipikirin, ntar mau jadi pelatih, ntar mau buka jasa kepelatihan, enggak. gitu. Bahkan dulu SMA aja Kak Regina, aku tuh nggak seneng namanya olahraga. Oh, gimana sih Kak Iya, ceritanya jadi tuh? ketika lulus ini mau ambil jurusan apa ya? Oh, Ya, mau jadi ambil jurusan apa? masih kepikiran mau Iya, kuliah aja. masih pengen kuliah aja. Iya, Malah iya. nggak ada minat kita untuk sekolah kedinasan, tes polisi dan sejenisnya, nggak ada. Pokoknya pengennya kuliah tapi nggak tahu mau kuliah jurusan apa. Akhirnya kebetulan saudara aku itu kan Ayu, salah satu dosen di universitas di kota Palembang kan. Dia bilang saran kayak gini, Gung coba deh katanya jurusan ini aja katanya. Aku nggak tahu alasan dia bilang gitu Iya. apa, tapi padahal kan kita nggak senang sama olahraga. Olahraga. Coba deh kayak kamu jurusan ini aja, ini pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Akhirnya nggak tahu kenapa tes, akhirnya terjun langsung di kuliah jurusan olahraga. Oh, jadi Sampailah akhirnya 2019 tamat dari Universitas Sriwijaya untuk program Magister Pendidikan, dan sampai sekarang buka jasa kepelatihan. Awalnya belum buka jasa kepelatihan dulu. Aku juga ngajar waktu itu dari 2015 sampai 2021 di salah satu universitas di kota Palembang sebagai tenaga pengajar olahraga juga. Oh, Iya. jadi sempet jadi guru olahraga dulu. Benar. Terus mau cari pemasukan yang Iya, lain benar-benar. Terus mau tetap aktif sebagai pemuda kemarin, akhirnya coba bikin komunitas, bikin jasa kepelatihan, akhirnya hadirlah Ampera. Oke, akhirnya aktif di dunia Aktif dunia olahraga. kepelatihan atau di Nah, dunia olahraga. kalau nggak salah nih, Iya. Kak Agung ini selain aktif di dunia olahraga, Kak Agung ini aktif di dunia pageant juga nih. Kalau nggak salah apa Iya. tuh Kak? Banyak sih Kak kemarin Wow, ikut boleh tuh, Kak. dari duta kampus kayak kakak, tapi tingkat universitas ya. Oh, iya, iya, Terus betul, pernah betul. jadi Ada. dutanya TNI AU. Kakak tahu Putra Putri Dirgantara? Tahu tuh. Nah itu salah satunya. Kebetulan juara satunya. Wow, tahun Terus berapa tuh Kak? Tahun 2017. Oh, tahun Terus 2017. yang terakhir yang tadi 2014 ada Putra Putri Bugar Indonesia Fitness Ambassador, sama 2018 kemarin Bujang Gadis Palembang. Wow, jadi Sebenarnya tujuan ikut itu Keren, Kak, keren, keren.
buat naikin personal branding Benar, kita ya, karena perlu juga. supaya dikenal orang. Terus ini ada nih katanya anak bujang gadis Iya. sebagai pelatih kayak Iya, gitu. betul, Makanya betul. kita yang punya jasa pelatihan sama komunitas kan makin dikenal Iya, orang. Oh, itu personal branding. pelatih yang ganteng gitu. Iya, betul. Karena orang taunya, wah dari anak pageant Iya, nih. benar. Jadi kayak orang taunya pasti ganteng, Ya, pasti benar. cantik gitu. Betul. Oke. Nah, jadi selama kakak jadi pelatih ini apa sih cara yang kakak lakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kakak nih untuk sport konteks di wilayah kakak? Coba ulangin nggak? Kayak gimana sih cara kakak untuk memahami dan juga mengetahui nih kebutuhan pasar untuk sport kompleks di wilayah kakak sendiri itu gimana kakak caranya? Oh, jadi gini, jadi kan Ampera tuh jasa kepelatihan. Jadi kita kayak buat penelitian lah. Oh, ini lagi fokus olahraganya tuh lagi suka-sukanya apa tuh ya misalnya. gitu. Oh, lagi hobi tenis, gas buka komunitas Oh gitu. Ampera tenis. Oh, lagi hobi lari, gas buka komunitas Oh. lari. Tapi kita nggak sekedar coba-coba mau buka tenis, mau buka lari, mau buka badminton, nggak kayak gitu. Tetap ada pertanggungjawaban di situ. Iya, Harus ada betul. tanggung jawabnya. Kita juga misalnya kan di setiap komunitas kita itu ada pelatih kan. Benar. Jadi kita benar-benar cari yang berkompeten, pelatih yang berkompeten di bidang olahraga tersebut. Jadi Nggak eh, asal buka-buka nggak asal aja. buka-buka aja. Dan alhamdulillah karena branding nama kita tadi bagus Iya. kan. Oh, ini pelatih. Pasti Udah ada terpercaya branding lah. sebelumnya, iya, Ada brand. bener-bener. Jadi mereka ini ingin ikut kita. Yang terakhir kan kita baru buka lagi hobi tenis kan. Jadi kita buka tenis, akhirnya banyak juga yang ikut sekarang tenis. Jadi Itu. lebih ikut perkembangan zaman aja. Iya, Lagi tapi zaman apa? tetap aktif komunitas yang lain-lainnya. Yang Jasa sebelumnya pelatihan. tetap jalan Tetap juga. jalan, alhamdulillah. Benar. Iya. Nah, tadi kan kakak udah bilang nih kalau caranya itu ikut perkembangan zaman. Nah, pemasaran kakak tuh gimana nih untuk itu? Kalau Selain pakai kan kayak branding Iya. dan yang lain-lain, ada nggak sih kak? Kalau pemasaran udah pasti kita punya Instagram kan, kita juga punya tim yang selalu siap buat bikin konten, baik itu video atau foto. Jadi kita selalu nge-share kegiatan-kegiatan kita itu di media sosial kita. Kita ada Instagramnya ya. Ya, boleh tuh, Silakan Kak. follow aja pokoknya. Dikasih nanti. tahu. Ampera_AMPT itu yang jasa kepelatihannya ya. Terus kalau komunitasnya buka aja Ampera tenis, Ampera running, Ampera badminton. Pasti muncul loh di pencarian. Boleh ya Sobat Kora itu dikepoin Instagramnya. Nah, kalau misalnya dari pelatih-pelatih nih ada nggak sih yang ngebedahin kakak sama pelatih yang lain dari daya tarik kakak nih? Yang jelas pelatih kita udah berkompeten ya, punya sertifikat. Terus ditambah lagi pelatih kita cakep-cakep. Itu daya tarik paling utama itu. Kalau pelatihnya cakep pasti murid-muridnya itu semangat kak. Bener. Alhamdulillah. Regina Itu jadi aja sih mau Kak, kalau kita. masih nerima nggak kak murid kayak Regina? Bisa. Kak Regina mau apa? Mauin tenis? Tenis sih badminton? kak, lagi Ya, gas tertarik kita. tenis. Nanti habis lebaran lah bareng Kak Heru ya. Siap Kak Heru, tolong Kak diajak Regina. Nah, kalau ini nih, kan perjalanan kakak panjang nih dari awal merintis karir, belajar dulu kuliah olahraga, Iya, baru betul. terjun ke dunia pelatihan, terus sempat ikut pageant. Apa sih kak faktor yang membuat kakak tuh keberhasilan utama kakak nih dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis kakak? Ini ya, kalau udah terjun di dunia olahraga, ini menurut aku ya, kalau nggak Iya, tahu iya, menurut orang lain. Kalau jadi anak olahraga itu kayak mengharuskan kita buat selalu aktif, selalu bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus apa ya? Ya kalau kita nggak aktif ya nggak bisa hidup lah. Iya, Nggak benar-benar. bisa makan ya, kita kan cari cuan juga Iya. di dunia olahraga kan, makanya tadi Ditekunin ditekunin banget, diseriusin lah, tapi tetap kita menseriusi ya, sesuatu itu tetap ada pondasinya menurut saya. Nah, pondasinya itu tuh
mungkin setiap orang itu berbeda-beda. Kebetulan karena kalau bilang gini takutnya ria. Fondasi kita diriin Ampera tuh ya itu ya lillahi ta'ala Gitu. karena Tuhan tadi kan pengen nyebarin kebermanfaatan. Kak Regina ini contohnya nih. Jadi waktu awal-awal buka komunitas running, em, fokus di komunitas running itu adalah memperbaiki teknik lari. Jadi memang waktu pada zaman 2017 itu sudah ada beberapa jasa kepelatihan. Termasuk jasa kepelatihan punya saya. Terus buka jasa kepelatihan buka komunitas running, ada beberapa anak yang kurang mampu secara finansial. Gitu. Dia kan nggak mampu buat bayar jasa pelatihan. Iya. Nah Jadi makanya tadi buka komunitas yang running kan ya, supaya itu kan komunitas kan bentuknya kan gratis kan, Ya, nggak kalau ikut komunitas. cuma-cuma dilatih cuma-cuma kayak gitu kan. Akhirnya sampai 2017 itu kemarin anaknya lulus akademi kepolisian Kak. Padahal dia itu anak bapaknya tuh kerja ini tukang benerin kipas angin keliling Kak. Sampai sekarang dia udah dinas di Papua, lulus di akademi kepolisian, nggak pakai uang spesial pun nggak. Jadi yang buat bertahan sampai sekarang nih ya kita dapat gift yang kayak gitu Kak, dapat yang wah gila cuy, ini anak latihan sama kita dari yang nggak punya Dari yang nggak apa-apa, ada apa-apa. orang tuanya nggak berkemampuan kan, bisa lulus akpol, yang kata orang masuk akpol katanya butuh uang ber-MLM. Iya, Saya benar-benar. udah buktiin sendiri Iya, kalau kita nggak butuh statement itu uang, terpatahkan, ya. karena depan mata saya sendiri Mbak, dia cuma latihan gratis sama Iya. kita kan, ikut komunitas lari kita. Ya modal latihan lari sama kita, meskipun modal lari aja ya, akademik ya tetap Iya, mereka harus tetap. belajar kan. Ya akhirnya lulus dia Mbak, akademi kepolisian. Jadi kebanggaan Jadi ya, Kak. kebanggaan Mbak. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin bertahan sampai sekarang. Karena banyak Mbak anak-anak di luar sana yang dia pengen latihan aktif tapi terkendala biaya, Iya, makanya benar, gabung banyak, sama banyak, kita ada komunitas lari, kita ajarin benar-benar di situ, meskipun ya waktunya nggak sebanyak di yang bagian jasa kepelatihan kan gitu. Boleh nih Sobat Pora yang mau ikut ya Kak. Apa Iya. tadi di komunitas? Komunitas Ampera Running Ampera. ada Nah, juga IG-nya. Iya, boleh menarik banget. Nah, kalau selama Kakak melakukan pelatihan itu ada nggak sih kayak program atau trik-trik yang Kakak lakukan untuk melatih para anak-anak didik Kakak tuh? Itu sudah pasti gimana, misalnya mereka ikut program yang 1 bulan atau yang per 3 bulan, ini di jasa kepelatihan ya, beda lagi yang di komunitas. Jadi program mereka itu sudah teratur, 1 bulan itu mereka latihan hari Senin latihan apa, Selasa hari apa, Rabu latihan apa, sampai seterusnya. Jadi setiap 1 bulan sekali kita ngelakuin yang namanya evaluasi kan, buat mengetahui kemampuan setelah dilatih 1 bulan meningkat nggak, atau dia cuma bisa mempertahankan kondisi mereka, karena kan kita nggak tahu dalam sebulan itu apa mereka latihannya disiplin, rajin nggak, banyak izin nggak gitu kan. Jadi mereka yang jelas sudah terprogram latihannya, kita buat selama sebulan atau 3 bulan full. Oh gini deh jadwalnya, gini hari Senin gini, kayak gitu sih. Nah, itu kalau misalnya setiap anak didik itu kan pastinya ada kelebihan dan kelemahan masing-masing, Iya. kan nggak bisa kayak Kita dipukul samain, rata. ya. Iya, Nah, itu betul. gimana tuh Kak untuk treatment mereka tuh? Makanya jasa kepelatihan kita itu fokusnya di jasa yang privat ya Mbak, nggak yang rame-rame. Jadi memang kita nerima misalnya satu pelatih sampai 10 anak. Ya 10 anak dengan program yang beda-beda, sama yang treatment juga sudah pasti berbeda-beda. Misalnya kayak gini aja Mbak Regina latihan sama kita Iya. hari Senin. Terus Kak Heru latihan hari Selasa, enggak datang hari Senin. Iya. Bisa sama nggak di hari Selasa Beda latihannya? Beda kan? progresnya. Nah, progres sudah beda, latihan juga udah beda. Makanya latihan tergantung Kak Regina, tergantung senyaman Kak Regina, tapi tetap kita pantau supaya ya tadi tujuan dia latihan sama kita kan supaya jadi kuat gitu sih. Oke, biar progresnya tetap Tetap bertambah, naik. Iya, naik betul. terus. Jadi lebih kayak biar satu orang satu aja difokusin gitu Iya, ya, betul, bukan yang Mbak. pelatihan harus bareng-bareng gitu. Enggak. Meskipun kita nerimanya 10 sampai 15 orang ya. Tapi tetap Tetap jadwal satu latihannya orang, satu masing-masing. orang. Masing-masing, Oh, iya. gitu.
karena Regina Kira kan ada tuh teman-teman Regina yang ikut pelatihan. Regina Kira itu mereka tuh latihannya bareng-bareng. Ternyata Bisa sendiri-sendiri. bareng-bareng, bisa juga Bisa. sendiri-sendiri mereka. Jadi tergantung dari anak didiknya, tergantung dari pelatihnya Oh, juga. gitu. Ada jadwal yang bareng-bareng. Misalnya Mbak Regina juga nggak bisa latihan bareng-bareng, ya nanti latihan sendiri juga. Tapi nyesuaiin waktu kan, nggak mungkin iya, pelatih iya, satu orang dibelah jadi orang Iya, 10. iya, iya, iya. Nah, selama kakak ngelatih para murid-murid kakak, ada nggak sih kayak cerita unik atau cerita lucu nih dari para anak didik kakak? Cerita unik ya, paling cerita yang apa ya, agak menakutkan menurut saya. Apa tuh, boleh nih Soalnya Kak kan diceritain? latihan kita itu konsepnya komunikasinya itu harus bagus kan. Iya, iya. Jadi kan pasti setiap sebelum latihan ditanya, kamu tidur malam nggak, kamu makan nggak, pasti ditanya kayak gitu kan. Nah mereka ini kan kadang ada rasa segan sama takut lah sama pelatih kan. Jadi dia bohong nih kalau dia dia tidurnya malam jam 2 gitu itu. kan paginya kan latihan, Iya, iya, otomatis iya. kan bahaya sebenarnya. Dia bilang nggak begadang, nggak tidur malam. Jadi pas latihan dia kayak collab kayak gitu ya, kita kan jadi loh, tadi kan kita tanya padahal di awal, kamu tidur malam nggak, kamu sarapan nggak tadi ini kayak gitu kan. Pas waktu latihan kayak hampir mau pingsan atau antara kesurupan kayak gitu, kita jadi ikut cemas kan. Iya, iya, Padahal bener. program pada saat itu cuman easy run aja, tapi kok bisa kayak gini anaknya. Makanya pas diselidiki, ditelepon orang tuanya, ini ibu bisa nggak sih datang ke sini, soalnya anaknya kok kayak anak orang kesurupan kayak gini, matanya ngelotot, terus dibilang istighfar deh, istighfar Ya katanya. ampun. Mau minum nggak? Diam aja, nggak ada jawab, kayak orang tenggoran itu loh kan. Makanya kita bingung kan, ternyata kan selidik-selidikin, oh iya Kak Agung dia main game semalaman, Ternyata tidur kurang lebih sekitar jam bohong. 2 malam. Nah kan kalau kayak gitu kan sebenarnya yang ngerugi dia sendiri, Iya, dia ngerugiin mempengaruhi kita juga kan. fisiknya. Padahal di awal malah awal latihan juga komunikasikannya harus bagus, harus jujur, supaya tadi even dia tidur malam sekalipun, kalau dia jujur, oh berarti tidur malam, berarti Iya. latihan hari ini harus kayak gini aja, Disesuaiin supaya juga. supaya nggak terjadi apa-apa. Karena dia bohong tadi, makanya tadi kita aduh, makanya digas lagi, besok-besok dimarahin lagi, kamu nggak boleh kayak gitu, nih nanti yang ada apa-apa siapa yang ngerugi, kita kan yang disalahin kayak gini nah kayak gitu sih. Kalau unik sebenarnya apa ya, setiap hari kita buat latihan itu karena senyaman mungkin, sebahagia mungkin, jadi Buat menyenangkan fun-fun aja, mungkin ya. gitu. Karena kunci dari latihan itu sebenarnya kalau Kak Regina nggak nyaman, ya pasti nggak Ya jadi, males iya, dari jadi males, jadi nggak latihannya. asik, jadi nggak bahagia, nggak fun kan. Jadi itu dulu yang kita tanamkan sama anak-anak kita, baik itu di Rasa komunitas nyaman. sama di jasa kepelatihan, rasa nyaman dan rasa bahagia berlatih tadi. Karena kalau udah nyaman, jadi ngejalannya tuh nggak 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 berat. kepaksa. Iya, nggak kepaksa, bener, Mbak. Bener. Nah, kalau misalnya sebelum mereka latihan, ada nggak sih Kak kayak reminder yang kakak kasih kayak jangan lupa, jangan begadang, makan harus kayak gini, itu dikontrol juga nggak sih Kak makan mereka, atau kayak nggak boleh gorengan ya 1 minggu ini, atau gimana gitu, ada? Kita kalau dalam suatu latihan, misalnya lagi latihan, kita nggak bisa bahas gitu lagi, tapi Mbak, saya itu aktif di WA atau di akun media sosial, pasti saya selalu ingetin, Dek, jangan lupa tahajud, jangan lupa doa, Dek, jangan, coba deh makannya ini, Dek, beratnya masih over nih, bisa turunin kilo. Jadi sebagai pelatih kita yang dari Ampera tuh selalu aware untuk ngingetin mereka, Dek, kamu goalsnya kan kayak gini kan, jadi harus kayak gini. Jadi benar-benar Harus aktif, Mbak. diingetin juga. Harus diingetin. Jadi model latihan kita tuh juga selain komunikasi, kekeluargaan tadi, Iya Mbak. benar, harus diingetin. Harus Apalagi diingetin. anak muda nih. Anak muda kan tempatnya Iya. teledor, Bener. ceroboh dan Harus lain semacamnya. diingetin Jadi terus. fungsi pengawasan dari kita, ya kita tuh udah dianggap kayak bapak, kakak, sahabat dan lain semacamnya. Jadi gitu. nggak cuma ngelatih fisik pas mereka datang ya udah lari, tapi ngelatih kayak makanan mereka, spiritual mereka, benar, jangan lupa benar. doa dan Betul. yang lain-lain gitu. Nah, ada nggak sih Kak strategi yang kakak lakuin kalau misalnya anak didik atau atlet kakak nih lagi emosinya lagi nggak stabil nih, otomatis itu ngaruh kan Kak? Ngaruh ke pelatihan. Iya benar. Gimana tuh ke cara mental. kakak ngadepinnya? Sebenarnya tadi yang balik ke yang tadi ya Mbak, selagi
kita kontrol secara spiritual tadi, Dek coba deh ngaji, Dek coba deh Oh doa gitu. ini. Misalnya kayak gini Mbak, nih aku liatin nih, Boleh, Mbak. boleh, 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 boleh. Nih pagi tadi, teman-teman yuk salat duha aja ke 4 rakaat, iya, selain iya. tujuan beribadah sama Allah ya dengan harapan agar gini-gini. Jadi Bener, bener, bener. secara nggak langsung Mbak, kalau kita secara spiritual tuh udah apa ya, terkonsep, sudah tertata, wah udah duhanya ini, ya mental mereka tuh mau nggak mau jadi keikut, wah tetap tenang, tetap santai, even mereka ada permasalahan di kehidupan Iya, iya, mereka, iya. ya tetap Ya, mereka tetap tetap santai ngejalannya. Iya, oh aku ada masalah ini misalnya, oh aku ada kegiatan sama ini tapi ada masalah, terus tetap biasa aja. Oh cara nyelesainnya gini-gini, dan alhamdulillah karena tipe latihan aku tadi tipe kekeluargaan, jadi Mbak, jadi mereka tuh otomatis dalam menyelesaikan masalah mereka di luar latihan saya itu Mbak, tetap kayak, kalau aku perhatiin ini Iya, ya Mbak, iya. ya tetap kayak santai, tenang ya. gitu. Jadi mereka, oh iya bener ya kata kamu kemarin. Iya, ya. jadi ingat Kalau ya, lagi marah lagi misalnya, mereka lagi marah, oh coba sholat duha dulu iya. habis sholat Kata duha Kak jadi Agung nggak marah. Iya kan, kayak gini mereka nih. tetap teringat kayak Jadi gitu sih. Gitu. tenang gitu. Oke. Nah, selama kakak bekerja sama dengan pelatih atau staf lain dalam mendukung perkembangan holistik ini, gimana sih kak kerjasamanya yang udah dilakuin? Atau kayak liburan bareng, udah Kalau membangun kerja kekeluargaannya sama- itu gimana? membangun keluargaan. Bener Kak Regina, kita biasanya misalnya hari Minggu kan jadwalnya rest kan. Ya. Kita tuh suka janjian di grup, hari ini nonton yuk. Terakhir kita nonton ada film Apa tuh? agak lain. Oh, Kan nonton bareng Bagus tuh, anak-anak film kan. lucu tuh. Iya. Untungnya Mbak, kalau aku pribadi sebagai pelatih itu kayak nggak ada gap sama mereka, kan ini aku kelahiran tahun 92 nih. Jadi nggak terlalu Mereka, iya, jauh. sebenarnya terlalu jauh Mbak, cuman terlalu, tetap kayak nggak ada Ya, gap aja. jangan dibuat jadi Jangan batasan dibuat lah, iya, kayak. jadi kalau latihan ya serius, kalau Serius, lagi benar. di luar ya kayak anggap Keluarga, kayak keluarga, teman, teman, sahabat teman kakak nongkrong. tadi kan. Jadi mereka nggak ada segan. Kadang suka kita makan di luar, bahkan sehabis latihan kadang kita suka makan bareng-bareng kayak gitu kan. Kalau liburan yang sampai keluar kota nggak pernah kayak gitu. Paling yang cuma di dalam Palembang aja sih. Oh paling suka tidur misalnya, tidur malam di rumah siapa nih? Oh, Nginep gitu. sini yuk, nonton bola Ngumpul. misalnya, paling Oh, ngumpul-ngumpul iya, kayak iya, gitu iya, doang. iya. Maksudnya latihan sama saya yang jasa pelatihan ya Mbak, bukan komunitas kan dikit kan Mbak. Jadi Iya, enak benar. buat ngerangkulnya gitu aja sih. Karena kalau misalnya kita kayak cuma latihan dateng terus pulang itu jadinya kayak aduh kaku banget ya pelatihannya. Jadi juga kayak Benar. iya, jadi kita yang jadi muridnya itu kayak aduh kaku banget. Kalau Iya, misalnya benar, bangun kekeluargaan tadi kita jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa tuh jadi ngobrolnya enak, Enak, bener. Jadi kalau ada kendala langsung diomongin itu diomongin, enak. benar. Bener-bener sih kak. Nah, untuk para atlet yang mau berkarir nih kak, ada nggak pesan yang mau kakak sampein untuk mereka? Sebenarnya kalau atlet lebih ke ini aja ya, ke anak-anak yang Ya. ikut tes tadi ya. Boleh. Aku tuh pernah baca buku, siapa ya namanya? Namanya John Rim kalau nggak salah. Nanti cek aja nih John Rim. John Rim tuh bilang kayak gini katanya, dalam hidup ini ada 2 rasa sakit yang harus kita pilih. Wih. Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Wow. Dan kita harus milih dari 2 rasa sakit itu. Coba Kak Regina, mau rasa sakit disiplin atau rasa sakit karena penyesalan? Disiplin dong. Disiplin dong. Mungkin kita semua sepakat kan kalau rasa sakit dari disiplin itu tidak seberapa dibandingkan Iya, dari rasa betul. sakit penyesalan. Saya juga, kita kan juga punya anak murid kan nggak ada yang benar-benar langsung tahun pertama langsung lulus misalnya kayak gitu kan. Ada yang Nggak juga gagal kan kayak gitu kan. Belum berhasil lah di Iya, tahun ini. bener-bener. Nah, rasa sakit dari penyesalan tadi Mbak, Disiplin. aduh ngapalah aku udah bisa Ya, ini kalau kemarin, ngapalah penyesalan. aku udah belajar Ya. mati-matian, ngapalah aku kemarin udah denger omongan Kak Agung Benar. ini.
Kayak ibaratnya tuh mending kita double kill sakitnya. kan. Jadi mending kita hari ini sakit buat rasa Iya. disiplin daripada rasa penyesalan tadi. Iya, benar. Paling nggak seberapa Mbak. Wah hari ini latihan pagi jam 6 misalnya. Oh latihan sore jam 4 datang tepat waktu. Program selesai. Udah selesai beres. Sakitnya cuma di hari Iya, itu kan. dan yakinlah sakit dari disiplin itu pasti membuahkan hasil. Iya, benar. kita bukan ngedalin Tuhan ya tapi, Iya. tapi dia tadi insya Allah apa yang kalian kerjain kalau benar-benar udah benar-benar ya pasti tercapai lah insya Allah. Tapi kalaupun kalian udah benar-benar ngejar sesuatu itu tapi belum kesampaian ya berarti bukan rezeki, dicoba lagi kayak Iya, gitu sih. betul. Jadi kuncinya harus jangan pantang menyerah. Jangan ya, pantang Kak? menyerah. Wah itu juga dulu Mbak di pageant tuh ada tuh kan di atas panggung kan ditanya apa sih arti kegagalan buat kamu? Ditanya kayak iya, gitu iya, kan. iya. Kan kita spontan jawabnya ya kegagalan ya menurut saya ketika saya gagal ya coba lagi. Ternyata yang modelan kayak gitu Mbak ya kayak tertanam di otak. Jadi ketika aku gagal ngikutin sesuatu ya coba lagi. Makanya tadi di awal sebelum Iya, podcast kan ngomong sama Kirina, Mbak dari 2019 ikut pageant ya makanya tetap gagal coba Iya, lagi iya, ya iya. gagal Coba coba lagi, lagi ya kayak ikut BGK aja sampai 2 kali. Jadi Tapi Kak Agung ini rezeki pernah ya. ikut BGK Pernah, juga. 2011. Tapi alhamdulillah rezekinya di Rezekinya BGP tempat lain. ternyata. Iya, di Gadis Palembang di Oke. tempat yang lain rezekinya. Iya. Nah, ada nggak sih Kak, apa nih yang Kakak rencanai untuk kedepannya di bisnis sport kompleks Kakak kedepannya? Apa sih yang lagi Kakak pengen lakukan kedepannya, rencana ke depan ini? Kalau rencana mungkin kita pengen ngembangin aja ya Mbak. Oh, Pengen ngembangin. pengen banyak-banyak menerima buka usaha buka peluang usaha apa sih bahasanya Mbak? Bisnis peluang untuk Jadi mau anak-anak yang ikut. ngerekrut anak-anak muda yang udah punya sertifikat pelatih buat yuk kita ngelatih bareng kita. Membuka lowongan kerja ya. untuk Kalau- anak-anak. Kalau kayak sekarang kan Mbak ini kita masih terbatas nerima pelatih kan. Oh iya. Karena tadi susahnya tadi kan yang cari pelatih Ya, yang satu visi misi. berat banget, Mbak, gitu. Benar. Mbak mau kan bisa ngelatih anak orang tapi nggak dibayar. Nah, Kan susah. habis ongkos dan lain semacamnya kan waktu terbuang. Mungkin ada orangnya, Mungkin cuma ada, cuman susah. Itu susah, tadi iya. yang mau cari satu visi misinya itu Betul. susah benar. Oke, jadi terima kasih Kak Agung yang iya. sudah berbagi pengalaman dan juga ceritanya tentang Iya, pelatihan, tentang jadi pelatih ini gimana. Ternyata keren ya Kak. Perjalanan hidupnya sangat menginspirasi kita. Nah, untuk Kak Agung mudah-mudahan kedepannya apa pencapaian ingin dicapai semoga bisa terwujud. Amin. Semoga bisa mengembangkan lagi bisnisnya ini menjadi lebih besar lagi, bukan hanya di Palembang, bisa di luar kota atau di luar pulau lah Iya, amin. ibaratnya. Oke, untuk Sobat Pora terima kasih yang sudah menyaksikan Ngopi Pora ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube kita di Dispora TV dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi di YouTube agar kalian gak ketinggalan info. Dan iya, sebelum itu ada sertifikat nih dari Dispora Sumsel untuk Kak Agung. Oke, Mbak. Nih ada Oh, iya, Dispora oh, iya. dari Dispora. Terima kasih terima Dispora. kasih. Cuma sertif dulu Kak, agak logam mulia. Amin. Oke, untuk Sobat Pora, jangan lupa saksikan lagi Ngopi Pora episode selanjutnya dan jangan lupa follow Instagram kita di @disporasumsel.id. Sampai jumpa di Ngopi Pora selanjutnya. Bye.